Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laidi Maulidina Putri dengan NIM 2003211000108. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pengaruh isu rendahnya kualitas garam terhadap keberlangsungan sektor pertanian di Indonesia. Yang pertama ialah terkait produksi garam di Indonesia. Secara umum, garam di Indonesia diproduksi oleh petani garam dan PT Garam. PT Garam merupakan satu-satunya usaha milik negara atau BUMN yang membidangi khusus komoditi garam. Perusahaan yang hanya memiliki lahan produksi di Madura tersebut menguasai lahan garam sekitar 5.130 hektar dengan produksi pada tahun 2014 mencapai 330.000 ton atau sebesar 30% dari total produksi garam nasional. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, produksi garam di Indonesia rata-rata 40-80 ton per hektar per tahun. Sementara untuk kebutuhan garam industri nasional itu per tahunnya membutuhkan 2,6-2,8 juta ton. Selanjutnya ialah jenis-jenis garam dan pembuatannya. Yang pertama ialah garam industri. Garam industri biasanya digunakan oleh kegiatan-kegiatan industri atau pabrik-pabrik pengolahan seperti industri perminyakan, pembuatan soda, dan penyamakan kulit. Yang kedua ialah garam konsumsi. Garam konsumsi ini merupakan jenis garam yang biasanya dikonsumsi sehari-hari. Dan kebutuhan garam konsumsi ini biasanya untuk kebutuhan rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan, dan pengawetan ikan. Selanjutnya ialah ada jenis garam pengawetan. Nah, garam pengawetan ini biasanya digunakan untuk mengolah pangan atau mengawetkan makanan seperti pembuatan kecap asin, pembuatan daging kering, dan pembuatan keju. Lalu, bagaimana kualitas garam yang baik? Secara umum, kebutuhan garam domestik itu dibedakan menjadi dua garam, yaitu garam diuntukkan untuk konsumsi dan garam untuk industri. Untuk garam konsumsi ialah garam dengan kadar NaCl 85-97%. Lalu kadar airnya minimal 7%. Selanjutnya garam industri. Nah, garam industri ini garam dengan kadar NaCl sebesar 97% atau lebih tergantung jenis industrinya. Dan dengan kandungan impurities yang sangat kecil. Baik, ternyata ada beberapa hal penyebab kenapa garam di Indonesia itu kualitasnya rendah. Yang pertama ialah proses produksi garam sebagian besar masih menggunakan teknologi tradisional. Selama ini, produksi garam nasional itu lebih banyak disumbangkan dari tambak garam rakyat yang menggunakan teknologi penguapan air laut serta memanfaatkan sinar matahari. Yang kedua, kolam penampung dan kolam kristalisasi yang belum memadai. Jadi, masuknya air buangan ke kolam sebelumnya itu belum adanya pengecekan kualitas serta kurangnya pengetahuan petani akan pemanfaatan sistem, aliran, dan pintu air. Yang ketiga, ialah ada keterbatasan lahan. Petani lokal hanya memiliki luas 1-2 hektar. Karena itu, petani kesulitan memisahkan tahapan pengendapan dan tahapan pengkristalan. Dan yang terakhir ialah perubahan iklim yang cukup ekstrim di Indonesia. Iklim merupakan keadaan alam yang meliputi intensitas curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, dan suhu. Sedangkan proses produksi garam memerlukan air laut sebagai bahan utamanya dan lahan sebagai area penjemuran, serta iklim sebagai sumber energi utama dalam proses pengeringan.
Lalu, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas garam tersebut? Yang pertama ialah dengan cara rekritalisasi. Rekritalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotoran yang dilakukan dengan cara mengkristalisasikan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang sesuai. Yang kedua ialah dengan cara membudidayakan garam menggunakan konsep tunel. Proses pembuatan garam pada konsep tunel ini dilakukan dengan membentuk tunel-tunel yang di area tambak garam. Nah, dengan membudidayakan garam konsep tunel ini dapat menghasilkan garam dengan kualitas yang lebih baik, putih, dan bersih, serta kandungan NaCl yang sesuai. Baik, itulah sedikit penjelasan tentang pengaruh isu rendahnya kualitas garam terhadap keberlangsungan sektor pertanian, serta bagaimana caranya agar garam Indonesia itu kedepannya kualitasnya lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.